Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Diskusi Bareng L. Oke, untuk di video kali ini aku bakalan bahas soal Olimpiade Akuntansi tingkat SMK, ini tingkat nasional ya teman-teman. Ini soalnya juga asli soal Olimpiade Akuntansi. Ini aku dapat dulu waktu pas SMK dari Universitas Trilogi Jakarta, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui juga, di sini aku bukan bermaksud menggurui teman-teman, tapi kita lebih ke sharing aja. Oke. Kali ini aku akan bahas satu persoalan secara lebih rinci. Jadi semisal nanti mungkin dalam satu video ini hanya ada beberapa soal saja. Nanti kalau teman-teman misal video ini beneran rame dan juga teman-teman tertarik untuk melanjutkannya, nanti aku akan lanjutkan sampai ke soal terakhir, yaitu soal 50. Jadi dalam babak first round ini multiple choice ini ada 50 soal teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui ada saldo akun beban sewa. Saldo akun beban sewa ya, denominator saldo beban sewa ini sebesar 860.000. Nah, akun beban sewa ini diperuntukkan untuk 1 tahun nih teman-teman, dan ini tuh dibayar waktu 17 September. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, kita di sini harus analisis dulu, karena perusahaan ini mencatat beban sewa selama 1 tahun itu langsung kepada beban, maksudnya nggak langsung dibebankan semuanya. Padahal pada saat akhir periode nggak mungkin dong itu langsung beban sewa 1 tahun itu langsung kepake semua, sedangkan pembayarannya aja baru bulan September. Jadi yang kepake itu berapa bulan, kita harus hitung dulu beban ini yang sudah menjadi beban yang sebenarnya itu berapa bulan teman-teman gitu. Ini waktu bayarnya 17 September, jadi kita ngitungnya tuh September ke Desember ini tuh berapa bulan, karena ini bayarnya sudah 17 September, jadi untuk bulan September ini tidak dihitung, karena kalau misalnya ini bayarnya 1 sampai 15 tanggal 1 sampai 15 September, ini Septembernya kita hitung. Tapi karena ini bayarnya sudah tanggal 17, itu Septembernya kita nggak hitung. Jadi langsung aja Oktober, November, Desember. Jadi ini bayarnya 3 bulan. Dari bulan September ke bulan Desember 3 bulan. Nah, jadi yang udah menjadi beban yang sebenarnya itu dari 860.000 ini adalah yang 3 bulan aja. Belum 1 tahun, teman-teman. Karena akhir periodenya ini kan Desember. Nah, ini yang udah menjadi beban yang sebenarnya itu baru 3 bulan. Jadi, kita hitung dulu nih, teman-teman. 860 ini per bulannya berapa gitu kan, 860, ngitungnya kan ya biasa aja, 860.000 dibagi 12 teman-teman, 860 dibagi 12. Oke. Teman-teman bisa bagi sama kalkulator biar cepet. Kalau pas lomba aku saranin tuh teman-teman tuh harus cepet ngitung karena berpengaruh banget. Dibagi 12 itu hasilnya 860 ya, dibagi 12. Ini aku juga ngitung pakai kalkulator teman-teman. Tujuh puluh satu 666,66666 itu. Nah, ini kita kali dengan 3. Kenapa kok dikali 3? Ini kan untuk 1 bulan teman-teman. Ini beban sewa untuk 1 bulan. Sedangkan yang sudah menjadi sewa sebenarnya itu, yang sudah menjadi beban sewa sebenarnya itu baru 3 bulan. Jadi ini kita kali 3 bulan. Ini kalau kita kali 3 bulan, hasilnya nanti kalau teman-teman ngitung 214 nah itu kita bisa bulatin ke atas jadi 215.000 per bulan, untuk 3 bulan, untuk 3 bulan. Jadi beban sewa yang udah menjadi beban sebenarnya yang harus diakui perusahaan itu yang baru 215.000, bukan 860.000. Jadi kita harus sesuaiin di mana untuk menyesuaikannya agar saldo
beban sewanya itu berkurang ya, kenapa dikurangi, jadi beban sewanya itu harus kita kredit teman-teman. Jadi kita pilih nih, beban sewa itu kan sama dengan rent expense ya teman-teman. Beban sewa rent expense kita kredit, rent expense yang dikredit sebesar 215, jadi jawabannya adalah D. Oke. Nah kenapa kok akun sorry bukan D, rent expense, ini B teman-teman, sorry ya. Jadi kenapa kok rent expense-nya harus di debit, di kredit? Karena awalnya perusahaan kan mencatat beban sewanya itu 860.000 semua, untuk 1 tahun itu dicatat semua langsung beban gitu ya teman-teman, 860.000. Sedangkan kita ini tuh belum menjadi beban itu belum 860.000, tapi hanya 215.000. Jadi beban ini tadi harus kita kurangkan sebanyak 215.000, di mana 250.000 ini beban yang sudah terjadi atau 3 bulan ini tadi ya teman-teman. Nah akuntansinya itu kan berpaid rent, atau bahasa Indonesianya itu beban sewa dibayar di muka. Jadi untuk 215 ini tadi masuknya ke sewa dibayar di muka teman-teman, gitu logikanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ada soal rekonsiliasi bank. Jadi kalau rekonsiliasi bank itu kan untuk mencocokkan saldo kas kita yang ada di bank dan juga saldo kas kita yang ada di perusahaan teman-teman. Nah di sini diketahui perusahaan X itu 30 November saldonya menurut catatan perusahaan itu 28 juta sekian, sedangkan menurut catatan bank saldo kas perusahaan X itu 25 sekian. Loh, ada perbedaan nih, nggak balance, nggak sama gitu kan. Ini itu penyebabnya di sini ada 4 penyebab ini yang menyebabkan saldonya itu nggak sama teman-teman. Kita harus analisis dulu mana yang mengurangi saldo menurut bank dan mana yang mengurangi saldo menurut perusahaan, mana yang menambah dan saldo menurut bank dan juga mana yang menambah saldo menurut perusahaan. Oke, yang pertama ini ada setoran dalam perjalanan. Jadi setoran dalam perjalanan ini atau biasa disebut deposit in transit ini akan menambah saldo kas kalian di bank, saldo perusahaan di bank. Kenapa? Karena logikanya gini teman-teman. Misalnya ya, kita mentransfer atau menyetorkan uang perusahaan ke bank itu tanggal 30 November jam 5. Sedangkan bank jam 5 itu kan udah tutup ya teman-teman. Jadi transaksi yang masuk di atas jam operasional bank itu akan dicatat besoknya atau pada periode berikutnya, kalau periodenya 1 bulan gitu. Jadi setoran kalian untuk walaupun harinya hari 30 tanggal 30 November, tapi kalau nyetornya kalian itu melebihi jam operasional perusahaan itu akan dicatat besoknya. Jadi untuk setoran dalam perjalanan ini akan dicatat besoknya lagi, tetap masuk, cuman untuk periode 30 untuk saldo akhir di per 30 November itu belum masuk uangnya, belum dicatat di bank gitu. Jadi kita tambahkan aja ini 13.400.000 ini ditambahkan ke saldo akhir menurut bank. Jadi 25.750.000 ditambah dengan 13.400.000. Hasilnya sementara ini 39.150.000. Oke. Kita masuk ke asumsi yang kedua. Cek beredar sebesar 7.150.000. Cek beredar ini atau outstanding cek ini teman-teman, logikanya gini, perusahaan itu udah minta cek, udah nulis juga jumlah ceknya, cuman cek itu belum dicairkan teman-teman. Jadi masih dalam peredaran aja, udah dikurang, maksudnya udah ngambil perusahaannya, udah ngambil cek tapi belum diuangkan. Jadi kan untuk saldo yang ada di bank kita belum berkurang karena cek tersebut belum diuangkan. Jadi ini cek beredar ini akan mengurangi di bank. Ini akan menambah bank ya tadi. 39.150.000 tadi hasil ini dikurangi 25 juta sekian ditambah 13 juta sekian, itu kan 39.150.000. Itu kita kurangi dengan 7. Oke, aku lanjut ya. Jadi untuk cek beredar ini kita kurangi
tadi 7.160.000 dan hasil sementara itu 32 juta. Ini catatan menurut bank. Tadi kan kita menyesuaikan yang menurut bank dulu. Oke, apakah ada ini yang dua ini apakah mempengaruhi bank atau enggak? Kita lihat biaya admin ini akan mengurangi kas kita menurut catatan perusahaan. Kenapa? Karena kita itu menabung di bank, teman-teman, menyimpan uang di bank, otomatis kita juga akan mendapatkan biaya adminnya. Dan biaya admin ini akan mengurangi kas kita di perusahaan untuk membayar. Jadi kas kita di perusahaan sebesar 28 juta sekian, 28 juta 216.500 dikurangi dengan biaya adminnya. Ini akan mengurangi uang kita perusahaan 116.500, jadi totalnya sementara 28 juta 100.000. Oke, kita berlanjut ke asumsi keempat, penerimaan notes receivable dari customer melalui bank 3.900.000. Jadi untuk ini akan menambah saldo kita di bank, saldo kita di perusahaan. Kenapa? Karena kita ini tuh ada customer kita yang melunasi piutang tapi bayarnya mereka lewat bank. Jadi karena kita kan nggak tahu nih teman-teman, karena itu udah, maksudnya uangnya itu udah masuk di kita, tapi kan itu masuknya di bank, bukan kita nggak nyatat uang dari customer itu. Jadi nanti kan bank akan melaporkan ke kita bahwa ada customer yang melunasi piutangnya sebesar sekian. Jadi kita harus menambah juga kas kita menurut catatan di perusahaan sebesar 3.900.000. Ini kita tambahkan dengan 28 juta sekian tadi ya hasilnya. Nah itu totalnya, jadi kas terakhir menurut catatan perusahaan itu 32 juta, sama kan teman-teman. Nah kas akhir menurut catatan bank dan juga kas akhir menurut catatan perusahaan itu udah sama 32 juta, jadi udah benar jawabannya, jadi A. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Oke, ini soal teori ya teman-teman, bisa banget ini logikanya gini. Menurut konversi pencatatan rekening debit dan kredit berarti, oke teman-teman harus tahu debit dan kredit itu gimana, maksudnya kalau berarti itu apa gitu kan. Ini ditanyakan menurut konversi pencatatan rekening. Jadi kan konversi itu kalau ditanya kayak pengeralian suatu sistem ke sistem yang lebih baik kan teman-teman. Jadi untuk debit dan kredit ini teorinya menurut konversi pencatatan rekening itu maksudnya sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanan. Untuk debit itu yang sebelah kiri, dan untuk yang kredit itu yang sisi sebelah kanan. Karena biasanya nih teman-teman kalau ngejurnal buku besar apapun itu, pastikan dalam suatu format kolom itu kan mesti debit dulu baru kredit, debit di sebelah kiri dulu baru kreditnya di sebelah kanan gitu kan. Entah ini laporan keuangan jurnal, buku besar, neraca saldo, pasti kan gini, nggak bakal berubah gitu. Oke, kemudian yang keempat ini kita ditanya rumusan persamaan dasar akuntansi. Aku di sini tadi baca soalnya, dan ternyata soalnya ini ada yang salah karena nggak ada jawaban yang benar. Maksudnya dalam pilihan jawabannya itu nggak ada jawaban yang benar. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi kan teman-teman pasti aku yakin udah tahu banget. Aktiva sama dengan, aku tulis A aja ya di sini. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Aktiva harta kita itu didapat dari utang kita, mungkin kita dapatnya harta kita itu dari utang dan juga modal kita pribadi. Jadi rumusnya itu yang pertama itu aktiva sama dengan kewajiban dikurangi modal. Kalau kita ditanyakan kewajibannya atau modalnya ya sama aja, kita tinggal kalau menurut matematis itu kan kewajiban sama dengan aktiva dikurangi modal gitu, sama juga modal sama dengan kewajiban atau aktiva dikurangi kewajiban. Nah di sini untuk jawaban yang A ini kan modal sama dengan harta dikurangi kewajiban, ini kan harusnya minus. Terus yang B ini harta sama dengan modal ditambah kewajiban, ini salah banget, harusnya ini plus.
Nah, yang C harta sama dengan kewajiban dikurangi modal, ini sama aja yang B, dan juga sama-sama min, harusnya ini plus. Kalau sama-sama plus kan sama aja ya teman-teman. Kemudian yang D itu harta dan modal sama dengan kewajiban, ini harusnya minus, harta min modal sama dengan kewajiban, dan modal sama dengan kewajiban ditambah harta, ini harusnya min, modal sama dengan kewajiban dikurangi harta. Jadi untuk yang nomor 4 ini, yang jawaban di pilihan gandanya itu nggak ada yang benar, tapi ada jawaban benernya, ada, ini dia gitu. Kita lanjut ke nomor 5. Biaya administrasi bank dalam rekonsiliasi bank adalah, oke, seperti udah yang aku jelasin tadi ya di soal rekonsiliasi bank. Jadi untuk biaya administrasi bank itu akan mengurangi saldo kas di perusahaan, mengurangi saldo kas di perusahaan. Ini dia jawabannya D. Kenapa ya? Karena sesuai yang aku jelasin tadi, kalau kita nabung atau nyimpan uang di bank itu kita akan kena biaya administrasi dari bank. Nah, biaya administrasi dari bank itu tentu kita disuruh bayar dong, kita disuruh bayar. Nah, itu kita tuh akan mengurangi. Untuk membayar biaya administrasi itu kita akan mengurangi uang kas, saldo kas di perusahaan teman-teman gitu. Jadi logikanya sama ya kayak yang tadi. Nah, ini untuk nomor 6. Di dalam penyusunan rekonsiliasi, jadi ini rekonsiliasi lagi. Deposit in transit, oke, deposit in transit sebesar 20 juta akan, oke. Ini kita ditanya deposit in transit ini dalam rekonsiliasi bank akan menambah, mengurangi saldo di bank atau di perusahaan teman-teman gitu. Jadi ini juga udah sama dengan yang aku jelasin tadi, deposit in transit itu kan sama aja dengan setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan ini kita kan udah nyetor ke bank, udah transfer gitu kan, enaknya ngomong. Tapi bank itu belum mencatat transferan kita tadi teman-teman. Kenapa? Karena mungkin aja asumsi, mungkin ya keadaan yang pertama itu karena banknya itu udah tutup dan waktu kita transfer tadi udah bukan jam operasional bank lagi, jadi bank tuh nggak mau nyatet gitu teman-teman. Jadi tetap ditambahkan ke saldo kas kita di bank, cuman akan ditambahkan di periode berikutnya atau mungkin di esok harinya gitu. Jadi ini akan menambah saldo kas rekening di bank. Iya, menambah saldo rekening di bank sebesar 20 juta gitu nontonnya gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.